setiap orang yang masuk ke dalam surga Allah ala surati Adam. Badannya, postur tubuhnya, ukurannya mirip seperti Adam baru diciptakan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majlis yang mulia dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang surga Allah. Ada apa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian yang keempat. Tentunya tidak kalah seru dengan kajian-kajian yang sebelumnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama awali kajian kita ini bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya mengenai tentang ada apa dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan renungan dan harapan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji surga-surga Allah ini lebih mendekatkan kita dengan surga-surga itu. Dan tentunya kita berharap kepada Allah dan terus meminta agar Allah membimbing kita untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang menyebabkan kita dimudahkan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat surga yang selanjutnya. Sudah siap nih mau tahu lagi dalam lagi tentang surga Allah Subhanahu wa taala? Let's go. Di dalam surga ada ruangan-ruangannya. Ada ruangan-ruangannya. Jadi bukan hanya sekedar istana. Kemarin kan kita udah bahas tuh tentang pintu-pintunya. Derajat-derajat surga. Nah sekarang kita pengen tahu ada apa lagi. Nah ternyata di dalam surga diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Di surga ada ruangan-ruangan. Ada kamar-kamar-kamar. Dan Allah Subhanahu wa taala mendesain kamar ini, ya, mendesainnya dengan desain yang the best design. Subhanallah. Yuk kita lihat hadisnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, gambar yang ada di sini adalah gambar sebagai ilustrasi saja, sedangkan faktanya nggak demikian, bahkan lebih dahsyat, berjuta-juta kali lipatnya. Subhanallah. Ini dia, kita simak baik-baik hadis Rasulullah SAW. Inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam syurga itu ada ruangan-ruangan syurga. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Desainnya, dia kalau kita ada di dalam ruangan itu, orang yang ada di luar, di dalam ruangan itu bisa melihat semua yang ada di luar, pemandangan-pemandangannya. Dan sedangkan orang yang ada di luar bisa melihat semua yang ada di dalam. Aduh, gimana ya? Itu desainnya seperti apa ya? Pakai kaca kali Ustadz? No. Kalau kaca berbeda, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita nggak tahu. Pokoknya yang di dalam bisa melihat di luar, yang di luar bisa melihat di dalam. Tapi ada ruangan-ruangan khusus, ada ruangan-ruangan yang hebat. Subhanallah. Gimana itu kita membayangkannya? Kaca jauh, bukan kaca. Wallahu a'lam. Faqala al-a'rabi liman hiya ya Rasulullah. Pada saat ketika Rasulullah SAW kan lagi berkumpul tuh dengan para sahabatnya, lagi bercerita tentang surga, banyak orang yang nanyain tentang surga, dijawab terus oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba pas ngomongin tentang ruangan-ruangan surga ini, kemudian seseorang Arab Baduy, Arab dari pedalaman itu,
Dia bertanya langsung spontan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liman hiya ya Rasulullah? Itu yang engkau sebutkan tadi, ruangan di surga itu buat siapa wahai Rasulullah? Nih, perhatikan baik-baik amalannya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah, kita amalkan ini. Subhanallah. Nih dia, yang sudah saya kasih fontnya warna kuning. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, a'addahallahu liman atabal kalam. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan ruangan-ruangan surga itu untuk orang yang atabal kalam, yang ngomongnya lemah lembut, yang ngomongnya bagus, yang ngomongnya nggak pernah nyakitin orang, yang bagus dalam ucapannya. Subhanallah. Kalau lagi ngucapin sesuatu kepada orang lain, dia pilih kata-kata yang terbaik sehingga orang lain itu senang sama dirinya. Mudah difahami dan tidak menyinggung perasaannya. Subhanallah. Ini amalan yang luar biasa dahsyat. Makanya di dalam agama Islam itu Rasulullah SAW mengajarkan betapa indahnya ketika kita sedang berkomunikasi antara satu dengan yang lain, maka berkomunikasilah dengan berkomunikasi yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan penyampaian yang baik. Kalau kita mau menasehati orang lain, maka pilihlah kata-kata yang membuat nasihat-nasihat kita itu mudah diterima, mudah dicerna. Tidak melulu dengan bahasa-bahasa yang kasar. Khusus buat orang tua, ingat baik-baik bahwa Rasulullah SAW menyiapkan untuk Anda, wahai para orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya. Ucapkan kalimat-kalimat yang hebat, ucapan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Subhanallah. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala ruangan-ruangan di surga. Buat guru-guru untuk menasehati kepada murid-muridnya, gunakan bahasa-bahasa yang membuat murid-muridnya itu mudah memahami perkataannya dan juga lemah lembut. Subhanallah. Kenapa? Para guru-guru nanti siap-siap untuk menjadi penghuni ruangan-ruangan surga. Remaja-remaja, semuanya pokoknya, ibu-ibu, bertetangga baik, di WA, liman atabal kalam, kalimatnya tidak menyinggung orang lain. Subhanallah. Ustadz, sekarang tuh bukannya ucapan, bukannya mulut, sekarang jempol, Ustadz. Nah, ya, jempol itu adalah yang mewakili bibir. Jadi sama aja sebenarnya itu adalah ucapan. Satu, liman atabal kalam, yang ucapannya selalu bagus, selalu lemah lembut kepada orang lain, tidak cepat menyinggung. Yang kedua nih, wa at'amat ta'am, dan dia suka banget memberikan makanan kepada orang lain. Di sini tidak disebutkan kepada hanya khusus orang fakir dan miskin, tetapi dia pokoknya hobinya memberikan makanan kepada tetangganya, kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang karib kerabatnya, kepada orang terdekatnya. Dia suka banget ngasih makanan. Dan alhamdulillah di masyarakat kita sudah berkembang istilah Jumat Barokah. Alhamdulillah. Itu bagian daripada kita mengamalkan atau memuliakan hari Jumat, yang hari yang menjadi sayyidul ayyami, yaitu sebagus-bagusnya hari Id kita. Dan kita juga mengamalkan ini, yaitu wa at'amat ta'am, yaitu bersedekah makanan, suka memberikan makanan kepada orang lain. Makanya setiap Sabtu Minggu itu amalkan, ibu-ibu kalau bisa tuh, bapak-bapak. Modalnya nggak harus banyak-banyak. Ya, beli kacang hijau, ya, beli beras hitam tuh ya, dibikin bubur ketan hitam. Nah, dibikin itu murah itu. Dibagi setelah jadi,
kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangga. Subhanallah. Dan ini ternyata bisa menjadi amalan bukan khusus orang kaya saja, tapi orang miskin pun bisa mengamalkannya. Ketika punya makanan, share kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Dan ternyata subhanallah, janji Allah adalah ruangan-ruangan surga. Baik, kita lanjutkan. Apalagi atabal kalam wa at'amat ta'am. Perkataannya bagus dan dia suka memberikan makanan. Wa afsyas salam, dan dia selalu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ketemu sama temannya, assalamualaikum. 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 Masya Allah. Ingat baik-baik apa hukumnya salam? Mengucapkan salam itu sunnah. Tapi ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, hukumnya wajib. Ya. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu, ya. Kalau kamu sedang ada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, maka kamu balas dengan ucapan yang lebih baik darinya. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, ucapkan, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kita tambahkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang nanyain kita apa kabar, ucapkan alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Dan kita usahakan untuk menanyakan balik. Subhanallah, orang yang rajin mengucapkan salam, yang gemar menyiarkan syiar-syiar Allah berupa salam, ada satu janji Allah, disiapkan oleh Allah satu ruangan di surga. Dan yang terakhir, wa shalla bil lail wan nasu niyam. Dan dia hobinya di waktu malam mengerjakan sholat malam pada saat orang-orang sedang tertidur. Subhanallah. Orang yang gemar qiyamul lail, sholat di waktu malam. Baik itu sholat tahajud, baik itu sholat taubat, baik itu sholat istikharah, sholat-sholat yang lainnya banyak sekali. Sholat tasbih, ini amalan-amalan yang kita bisa lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan ruangan-ruangan surga. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan. Saya mau menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara umatnya Nabi Muhammad ada loh yang nggak mau masuk surga. Ada orang yang nggak mau masuk surga. Begini ceritanya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sesungguhnya setiap every single dari umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk ke dalam surga Allah. Dengan satu syarat, dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Terus dikip la ilaha illallahnya itu. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kecuali yang nggak mau. Mendengar ucapan kayak begitu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Engkau katakan bahwa ada orang yang enggan masuk ke dalam surga. Siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepada aku, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Wa man asani faqad aba. Orang yang enggan itu adalah orang yang selalu menentang aku. Maksudnya apa? Orang yang tidak taat dengan perintah dan larangan yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Karena sesungguhnya larangan dan perintah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Setiap umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah calon penghuni surga. Tapi ternyata Masya Allah, di dalam umat-umatnya Nabi Muhammad ada yang nggak mau. Siapa dia? Yang nggak sholat, yang nggak mau masuk surga. Tuh, ninggalin sholat berarti dia sudah mendeklarasikan dirinya untuk enggan mau masuk ke dalam surga Allah. Gampang banget kan? Orang yang meninggalkan puasa, orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, berjudi, berarti dia enggan masuk ke dalam surga itu.
Jadi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapat pelajaran bahwa kalau mau menilai orang itu mau masuk ke dalam surga atau enggaknya sudah gampang banget, ya kan? Udah ketahuan. Orang yang sholat berarti pengen banget masuk surga itu. Orang yang puasa, mengerjakan puasa berarti dia mengharapkan surga itu. Bahkan yang haji, yang umroh itu mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang nggak mau sholat, berarti memang dia nggak mau masuk ke dalam surga Allah. Gitu aja, gampang banget. Lagi puasa bulan Ramadan dia makan terus. Dia makan terus. Ya padahal dia tidak ada halangan. Dia mau memang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah menunjukkan kalau dia memang nggak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang banget kan? Gampang banget, simpel. Kenapa? Emang benar umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti dijamin masuk surga Allah? Benar. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ternyata umatnya Nabi Muhammad, kita ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling disayang sama Allah. Kita sebutkan secara cepat aja ya. Ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku itu adalah umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Sesungguhnya di dalam akhirat nanti, nih harusnya tidak memiliki azab, tidak memiliki siksa. Umatku tentu nggak mempunyai siksa nanti di akhirat, subhanallah. Adzabuha fid dunya, sedangkan siksanya itu di dunia aja. Cukup di dunia aja. Apa tuh azabnya di dunia? Al-fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Orang Islam tuh sering banget difitnah-fitnah. Yang kedua, az-zalazil, diguncang ya, dengan guncangan-guncangan yang hebat. Zalazil ini jamak daripada zilzal, artinya adalah gempa bumi, banyaknya gempa bumi. Bisa bermakna fisik, memang gempa bumi beneran, atau bermakna digonjang-ganjing secara ekonomi, digonjang-ganjing secara kehidupannya digonjang-ganjing terus ya. Wal qatal, dan dibunuh. Banyak sekali umat Islam dibunuh. Itu ternyata bagian daripada bentuk azab orang-orang Islam di dunia, dan sehingga dia menjadi umat yang sedikit azabnya, bahkan tidak ada azab nanti di akhirat. Kemudian apalagi? Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling terakhir. Umat yang paling terakhir. Nabi Adam, Nabi yang pertama, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, dan tidak adalah nabi setelah. Berarti umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, dipimpin oleh nabi yang terakhir. Tetapi nanti ketika di surga, umat Nabi Muhammad yang terakhir itu adalah umat yang paling duluan masuk ke dalam surga Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Semuanya nanti belakangan. Kita akan masuk ke dalam surga duluan. Setelah itu baru mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Luar. Nah, kita lihat nih hadis Rasulullahnya. Nahnul akhirun. Kita ini adalah umat yang terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti di akhirat selalu menjadi umat yang didahulukan. Wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Dan kita ini adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Nabi Muhammad digiring dulu masuk ke dalam surga Allah. Setelah selesai, baru umat nabi-nabi yang lain baru memasuki surga. Subhanallah, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya adalah umat yang paling banyak memenuhi surga. Subhanallah, jadi umatnya Nabi Muhammad paling banyak di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ahlul jannati asyruna wa mi'atu saf. Sesungguhnya di dalam surga itu ada asyruna wa mi'ah, ada 120 barisan. Ada 120 barisan. Samanuna minha,
80 barisan darinya, ya. Jadi 120, dari 120 itu ada 80-nya min hadhil ummah, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'una min sairil umam, dan sisanya adalah dari umat-umat yang lainnya. Subhanallah. Kalau saya boleh ilustrasikan seperti ini. Lihat nih. Jadi seperti ini. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang berwarna apa? Yang berwarna hijau. Masya Allah. Jadi surga itu dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sedangkan yang warna putih itu umatnya nabi-nabi yang lain. Subhanallah, ya. Selanjutnya, ini yang menarik nih, luar biasa menarik nih. Seberapa besar ukuran tubuhmu, postur tubuhmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan di dalam satu riwayat hadis yang sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap orang yang masuk ke dalam surga Allah ala surati Adam, badannya, postur tubuhnya, ukurannya mirip seperti Adam baru diciptakan. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, hadis sahih. Sekarang kita mau analisa. Emang Nabi Adam seperti apa sih bentuk tubuhnya? Jadi badan kita ini ternyata sudah mengecil. Ternyata Nabi Adam itu diciptakan sama Allah luar biasa besar. Kita lihat nih. Nah, ini dia gambarannya supaya bisa mengilustrasikan dan kita bisa menghitung-hitung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan juga di dalam hadis Bukhari bahwa khalaqallahu Adam lahu sittuna dzira'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Adam itu memiliki tinggi 60 hasta. Hasta itu seperti ini nih. Hasta nih seperti ini, panjang dari sini sampai ke sini. Ya, hasta namanya. Ini hastanya orang Indonesia. Kalau hastanya orang Arab lebih panjang lagi. Orang Barat lebih panjang lagi. Mereka fisiknya besar-besar. Nah, situna dzira'an itu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang orangnya besar-besar. Ya, yang orangnya besar-besar. Sehingga kita kepengen hitung dengan kalkulator. Saya pinjam kalkulatornya Google, ya. Saya tulis di situ 60 hasta, ya. Kemudian hasil daripada hitungan saya di situ 27 meter 432 cm. Subhanallah. Jadi hampir kita totalkan hampir 28 meter. Masya Allah. Sedangkan lebarnya dari sini sampai sini, itu 9 meter. Masya Allah, 9 meter. Bajunya, dia membutuhkan baju 27 meter. Subhanallah. Kalau dia mau mengelilingi dunia, jalan kaki membutuhkan waktu hanya 20 hari saja. Subhanallah. Luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan manusia kita sekarang ini. Tinggi kita ini banyak banget yang nggak sampai 2 meter. Cuman 180 cm. Kalau sudah 2 meter, itu menjadi manusia yang paling tertinggi di dunia. Wah, banyak yang 2 meter, ya, 2 meter setengah. Itu sudah jadi record. Sudah jadi record di dunia, subhanallah. Jadi standarnya manusia itu 180, 190, itu udah tinggi banget itu. Nah, sekarang ini kita bandingkan Nabi Adam dengan manusia yang sekarang ini. Masya Allah. Tuh lihat tuh. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh kita bisa lihat nih. Nabi Adamnya besar, luar biasa. Sedangkan manusia kemudian mengecil. Akhirnya kalau dibandingkan kita dengan Nabi Adam itu ibaratnya seperti yang ini Nabi Adamnya, yang ini kitanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Besar banget. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah katakan, yadkhulu ahlul jannati al jannati jurdan. Sesungguhnya
orang yang masuk ke dalam surga, ketika dia masuk ke dalam surga, dia fisiknya sudah berubah. Yang pertama, Jordan. Dia selalu awet muda, nggak bakalan tua-tua lagi. Yang kedua, Murdan, yaitu kulitnya putih, bersih, ya. Udah nggak dekil lagi, ya. Kemudian Ji'adan, rambutnya ikal, rambutnya bagus. Mukahhilin, dan dia bercelak mata. Bercelak mata, wallahu alam, bercelak mata itu saya nggak tahu yang indah. Nggak bisa membayangkan yang indah seperti apa. Kalau kita kan tahu orang yang bercelak mata itu kan, pakai sifat, ya, pakai sifat. Abna'u salasin wa salasin. Masya Allah. Jadi kita nanti di surga itu umurnya tidak jauh-jauh dari 33 tahun. 33 tahun, subhanallah. Kalau umur 33 tahun itu lagi seger-segernya, lagi mengkel-mengkelnya, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya. Subhanallah. Ada hadis Rasulullah itu menjelaskan tentang keberadaan fisik kita nanti di dalam surga Allah. Masya Allah. Hadisnya saya ambil pokoknya dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kebanyakan hadis ini adalah sahih, ya. Inna awala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badr. Rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala mirip seperti bulan purnama, indah. Bulan purnama indah luar biasa. Ketika memasuki surga, itu gambarannya seperti bulan purnama. Subhanallah. Kemudian, thummal ladzina yalunahum ala ashaddi kaukabi dzurriyyin fis sama'i idha'atan. Ya, rombongan yang kedua itu mirip seperti kaukab, seperti bintang, yang bintangnya itu bersinar dengan sinar yang sungguh terang. Subhanallah, gimana itu ya? Subhanallah. Nih, perhatikan fisiknya, perhatikan fisiknya. La yabulun. La itu kalimat la itu kalimatnya artinya tidak. Orang barat itu kalau ngomongin tidak kan no. Kalau orang Arab la. Nah, di sini Rasulullah katakan la yabulun. Mereka itu tidak akan lagi buang air kecil. Nggak kencing lagi. Masya Allah. Wala yataghawwatun. Mereka itu tidak lagi buang air besar. Mohon maaf, nggak lagi, nggak berak lagi. Masya Allah. Jadi bersih. Jadi nggak pernah tuh yang namanya sakit perut, diare lagi, atau beser. Nih ibu-ibu yang beser, di surga nggak ada lagi beser. Wala yatfulun. Dan dia itu juga tidak membuang ludah. Jadi nggak ada ludahnya. Masya Allah. Ya, subhanallah. Kalau misalnya kita kan ada ludahnya tuh. Teh lagi. Tapi penghuni surga nggak punya ludah. Allahu Akbar. Kemudian, wala yamtakhitun. Mereka itu nggak beringus. Jadi nggak meler dia. Kalau kita pilek, ingusan, ada reaknya, dan lain sebagainya. Tapi penghuni surga enggak beringus, tidak berludah, tidak kencing, tidak juga Subhanallah. Kemudian, wa azwajuhum al-hurul ain. Dan pasangan mereka adalah bidadari. Subhanallah. Ala khuluqi rajulin wahid ala surati abihim Adam. Ya, mereka itu mirip seperti Adam, baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Adam sittuna dzira'an fis sama, dan dia memiliki tingginya menjulang ke langit setinggi
60 hasta. Subhanallah. Subhanallah. Luar biasa, hebat banget ya. Nggak mau masuk ke dalam surga, rugi bro. Masya Allah. Nggak mau masuk ke dalam surga, Masya Allah, menjadi orang yang sangat-sangat tidak beruntung. Sifat-sifat surga yang selanjutnya adalah pakaian penghuni surga. Kita kalau di dalam surga tuh pakaiannya pakai apa? Pakai merek apa? Beli di Perancis? Beli di Amerika? No, coba kita lihat nih. Pakaian-pakaian penghuni surga itu didesain dengan desain yang hebat, dengan bahan-bahan yang super duper mahal. Ini dia nih. Sutra berwarna hijau. Subhanallah. Makanya nih laki-laki nggak boleh pakai sutra duluan, ya. Kemudian laki-laki nggak boleh pakai emas. Laki-laki nggak boleh minum minuman khamar. Karena nanti di surga ada minuman-minumannya. Minumannya adalah khamar, pakaiannya adalah sutra. Jadi kita nih sebelum dihadiahi sama Allah, Allah mau ngetes kita dulu nih. Jangan dipakai itu dulu. Bahan sutra kan bahan yang terbaik. Dan kalau kita beli sutra yang asli, yang ori, itu kan mahal bener. Kita sering menjumpai sutra-sutra yang paling yang KW-KW. Tapi kalau yang asli itu bahannya lembut, adem, dan tentunya mahal. Subhanallah. Yuk kita sebutin nih di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Insan ayat 21 yang menjelaskan langsung Allah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabarak. Mereka memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau. Dan sutra juga yang halus. Ada yang tipis juga, ada yang tebal. Wahullu asawira min fiddah. Dan dipakaikan kepada mereka gelang dari perak. Jadi bukan terus-terusan emas ya. Ya ada juga perak. Subhanallah. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Rabb mereka akan memberikan minuman kepada mereka, minuman yang istimewa, yang bersih, luar biasa, yang suci, yang segar, menyegarkan. Masya Allah, subhanallah. Ya Rabb, ya Rabb. Nah, itu kan dari ayat Al-Quran surat Al-Insan ayat 21. Nah sekarang kita pengen tahu dari sabda Rasulullah SAW. Kita ambil dari Sunan At-Tirmidzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ahlul jannati jurdun murdun uhlun. Sesungguhnya penghuni surga itu adalah jurdun, tidak berbulu, mulus. Allahu Akbar. Mulus, tidak berbulu. Murdun, tidak berjenggot. Ya Allah. Jadi kita disuruh dan disunahkan untuk menggunakan jenggot. Itu karena bentuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah Rasul. Tapi nanti di surga nggak ada jenggot. Bersih. Kemudian kohlun, menggunakan celak mata. Tadi sudah ya. La yafna syababuhum, kemudaannya tidak akan pernah hilang. Selalu awet muda. Jadi susah kita akan mendapatkan nenek-nenek di sana. Kita susah menemukan kakek-kakek yang kulitnya keriput, yang giginya ompong, yang semuanya itu nggak ditemukan di dalam surga. Apa sebab? Karena di dalam surga semuanya dalam kondisi muda, 33 tahunan. Subhanallah. Dan yang terakhir nih, wala tabla thiyabuhum, dan pakaiannya tidak pernah lapuk. Jadi pakaiannya selalu bersih, selalu suci, dan selalu indah. Wallahu a'lamu bishawab. Kita hanya bisa membayangkan betapa indahnya di surga itu. Subhanallah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan kepada bagian yang berikutnya. Yaitu kita akan lanjutkan dengan yang lebih seru lagi. Yaitu ada bangunan-bangunan surga. Subhanallah. Nanti kita akan lanjutkan dengan aktivitas-aktivitas orang-orang penghuni surga. Boleh nggak melakukan seks di dalam surga? Wallahu a'lamu bishawab. Ini sering banget
tanyakan oleh bapak-bapak ini, biasanya bapak-bapak di surga boleh nggak melakukan gituan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih yang sudah subscribe, itu subhanallah membuat saya lebih bersemangat. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe lah, klik like, kemudian juga kasih komentar. Insya Allah komentarnya akan saya jawab di pertemuan yang berikutnya, di bagian-bagian yang berikutnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.